Pemuda itu menatap Su Wuzu, dan hatinya penuh keheranan, mengagumi pemuda di depannya. Ini benar-benar jenius. Dalam sekejap, budidaya harta Tao selesai, yang tidak bisa dipercaya. Jika Anda seorang kultivator yang hebat, saya pasti akan kalah di hadapan Anda. Pemuda itu memandang Su Wuzu dan berkata, selalu dipikirkan bahwa kesombongan umat manusia tidak sebaik kesombongan manusia. Ras iblis. Sepertinya saya sedang duduk di sumur dan melihat ke langit. Su Wuzu memandang pemuda itu dan berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Buku emas ada di tanganku, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan keinginanmu. Pria muda itu tertawa, memandang Su Wuzu dan berkata, saya berada di alam harta karun ilahi, jadi saya jelas bukan lawan Anda. Sayang sekali saya adalah dewa yang turun ke dunia. Anda masih tidak berguna untuk menanam 5 harta karun ilahi. Para pembudidaya hebat ditindas di alam harta karun ilahi. Anda tidak dapat benar-benar menganggap saya sebagai milik ilahi. Sementara pemuda itu berbicara, dia berdiri di sana, dikelilingi oleh energi iblis yang menyala-nyala, energinya mengalir, dan mesin udara yang kuat mengunci Su Wuzu. Sangat memalukan untuk menggertak generasi muda, tetapi agar Anda tidak mencari perlindungan saya di masa depan, saya akan mengirim Anda sampai mati. Ketika kata-kata itu jatuh, dia membanting tinjunya secara langsung, angin tinju membawa kekuatan, teror itu tak terbatas, dan semua yang ada di depannya meledak. Melihat ini, Su Wuzu tidak takut, dan dia juga menghancurkan tinjunya. Kedua tinju menunjukkan keterampilan tempur, bertabrakan bersama, dan energi runtuh ke segala arah. Dengan kekuatan yang kuat, mulut Su Wuzu pecah dan tinjunya sedikit compang-camping. Tetapi dengan cara yang sama, pemuda itu juga berubah warna, tubuhnya juga retak, dan darah mengalir di jari-jarinya. Banyak orang yang menonton adegan ini ngeri dan menatap Su Wuzu. Seberapa kuat Su Wuzu sekarang, untuk bisa mengalahkan anak muda seperti ini tidak bisa dipercaya. Anda harus tahu bahwa fisik monster itu sendiri terlalu kuat daripada manusia. Yang paling penting adalah bahwa pihak lain adalah seorang kultivator yang hebat, meskipun dia ditekan oleh aturan, dia masih memiliki fisik monster biasa. Dalam situasi seperti itu, Su Wuzu dipukuli dengan darah. Manik-manik darah berwarna merah, pemuda itu memandang palankesnya dengan ekspresi dingin, dan niat membunuh menyelimuti Su Wuzu. Dia tidak berhenti, dan bergegas ke Su Wuzu lagi. Kuat dan kuat, dia masih ingin membunuh lawan. Mata pria muda itu berkilauan dengan cahaya, dan energi iblis mengepul, dia benar-benar menyatu dengannya, mengembangkan keterampilan tempur, berubah menjadi pisau tajam pusaran, dan terus membunuh Su Wuzu. Su Wuzu tidak takut, dia maju untuk bertarung dengan keterampilan tempurnya, dan membudidayakan 5 dewa. Pada saat ini, kekuatannya telah meroket, dan dia juga penuh percaya diri dalam menghadapi iblis. Melepaskan energi, evolusi keterampilan tempur, Zhao Tianyin dicetak, dan pada saat ini, itu seperti terik matahari yang membakar, memancarkan napas yang luas, menabrak pemuda itu. Pergi pria muda itu meraung dan tiba-tiba meledak, seluruh orang itu sangat cerah, dan kekuatan yang kuat bergegas lurus dan membunuh Su Wuzu. Ledakan. Kekosongan bergetar, energi meledak, air memercik, dan segera menguap menjadi kabut. Keduanya mundur, tetapi segera mereka menembak lagi, membunuh satu sama lain. Dengan tampilan keterampilan tempur yang terus-menerus, hanya ada lautan kekuatan yang tersisa di lapangan, dan energi menakutkan terus-menerus meledak, dan banyak prajurit terus mundur. Mereka hanya bisa melihat 2 sosok di lapangan, menunjukkan satu gerakan keterampilan tempur, dan keterampilan tempur terus melawan dengan keras dan sangat ganas. Keduanya terus bertabrakan satu sama lain, dan cahaya ilahi bersinar ke segala arah, mengejutkan dunia. Satu demi satu, aturan langit dan bumi muncul, dan kilat menyambar dan bergemuruh. Apakah ada aturan yang jatuh, menghilangkan sisa kekuatan wabah? Mereka berdua terus-menerus terluka dan darah menetes. Ruo Shui memperhatikan dari samping, dan dia diam-diam cemas. Tetapi meskipun dia diberkati oleh Tuhan, dia tidak bisa mendekati keduanya. Sosok keduanya melompat, dan pertempuran menjadi semakin intens. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas tembakan keduanya. Wang Zongding berdiri di sana dengan tatapan kosong, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Terutama melihat darah yang menetes dari tubuh pemuda itu menjadi semakin tidak dapat diterima.
Siapa dia? Ini adalah praktisi yang hebat. Su Wuzu benar-benar bisa melawan lawan, ini. Tak terbayangkan. Orang dewasa ditekan di ranah anak-anak, bisakah mereka diperlakukan sebagai anak-anak? Su Wuzu menghalangi pemuda itu, dan dia tidak lemah sedikit pun. Yang lain juga tampak haus. Menatap kosong pada Su Wuzu, dengan kekuatan tampilan Su Wuzu saat ini, berapa banyak orang di dunia ini yang sebanding? Kesombongan para dewa di peringkat 100 pertunjukan, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang mereka yang mampu bertarung melawan para pembudidaya hebat. Belum lagi para pembudidaya hebat, bahkan para prajurit Dewa Laut Perang belum pernah mendengarnya. Su Wuzu sangat kuat. Ini adalah kebangkitan Tianjiao yang tak terkalahkan. Dengan pertempuran ini saja, tanpa inspeksi lain, Su Wuzu akan dapat masuk ke daftar 100 pertunjukan teratas. Terlalu kuat untuk bisa mengalahkan alam harta karun ilahi yang ditekan oleh para pembudidaya hebat. Banyak orang gemetar di hati mereka dan menatap lapangan dengan terkejut. Ledakan. Itu adalah konfrontasi lain. Tebasan Yanlong Su Wuzu dan teknik rahasia taring lawan saling berhadapan. Keduanya terkejut, dan mereka berdarah. Su Wuzu berdiri di sana, saling menatap. Lawannya terlalu kuat, dan dia adalah musuh yang tak terhindarkan yang dia temui. Mereka semua berada di alam harta karun ilahi, dan dia hampir menyakitinya beberapa kali. Tetapi bahkan jika dia memblokirnya setiap saat, tubuhnya tidak nyaman, dan pertempuran ini sangat sulit. Setiap gerakan dan gaya lawan ditampilkan secara ekstrim, dan kekuatan yang ditampilkan telah mencapai ekstrim, kuat, dan tak terbayangkan. Jika dia tidak menggunakan mangkuk hitam untuk mengembangkan semua keterampilan tempurnya ke atas, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Pemuda itu berdiri di sana, dan dia juga tidak percaya. Pada saat ini, dia tidak memiliki keberatan, dan benar-benar menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Namun meski begitu, Su Wuzu masih melawan. Selain itu, Su Wuzu membuat serangkaian gerakan besar, dan dia benar-benar terluka. Pria muda itu menembak lagi, dan dia meledak dengan tombak, yang dibungkus dengan darah iblis, seperti kilat, dan menembak langsung ke dada Su Wuzu. Su Wuzu menggunakan niat bela diri untuk membelah langit untuk menggunakan teknik pedang, dan energi pedang panjang berevolusi. Pisau dan tombak bertabrakan, dan keduanya menemui jalan buntu, dan keduanya terus menanamkan kekuatan ledakan mereka untuk bersaing secara paksa demi kekuatan. Apakah kamu lebih baik daripada iblis? Kata pemuda itu dengan dingin. Coba cari tahu. Pisau dan tombak menjadi semakin menakutkan, dan kekuatannya terus melonjak, menjadi semakin menyilaukan. Keduanya dilawan bersama, dan kekuatannya semakin berat. Kompetisi gulat timbal balik ini berlangsung selama puluhan napas, menyaksikan tangan keduanya gemetar, seluruh tubuh mendidih, dan kekuatan terus saling memengaruhi. Akhirnya, di bawah gelombang kejutan terakhir, mereka berdua tidak bisa lagi menahan kekuatan yang kuat. Pisau dan tombak yang diubah oleh energi meledak secara langsung, dan akibat yang kuat mengalir keluar, dan keduanya langsung tersapu oleh kekuatan ini. Keduanya memuntahkan darah, dan mereka berdua terbang ratusan meter, hanya untuk menstabilkan sosok mereka. Melihat ini, Ruo Shui bergegas ke Su Wuzu, dan bertanya dengan sangat khawatir, bagaimana kabarmu? Su Wuzu melirik Ruo Shui yang cantik, tidak menjawabnya, tetapi menatap pemuda itu. Seperti yang diharapkan dari iblis, kuat di luar imajinasi. Masing-masing dewa iblis begitu kuat sepertinya dia masih belum cukup kuat. Pria muda itu menatap Su Wuzu, dan dia secara alami masih memiliki teknik rahasia yang belum dia gunakan. Tetapi dia juga tahu bahwa Su Wuzu juga memiliki teknik rahasia yang tidak dia gunakan, seperti ilmu pedang. Aku khawatir metode ini tidak dapat membunuhmu, maka biarkan kamu melihat wajahku yang sebenarnya. Pemuda itu meraung dengan sia-sia, seluruh tubuhnya terpelintir, tubuhnya membengkak, pakaiannya retak, wujud manusianya menghilang, dan kulit kasarnya mulai tumbuh. Memaksa saya untuk keluar dari tubuh iblis, Anda cukup bangga, tetapi Anda juga harus mati. Setan itu muncul. Saat pemuda itu meraung, cahaya iblis di tubuhnya berguling, dan ritme mengalir. Garis-garis di lengannya mengalir dan berubah menjadi kaki iblis besar, cahaya mengalir di tubuhnya, dan tubuhnya bertabrakan. Saat rune mekar dan nafas menyebar, tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Segera monster seperti gunung muncul di depan semua orang.
Monster ini sangat besar, seperti kura-kura gertakan. Dia memiliki 4 kaki besar dan sesuatu seperti paku tumbuh di atasnya. Bau darah keluar. Dia muncul di depan Su Wuzu, dan Su Wuzu seperti semut. Prajurit lain juga membuat kulit kepala mereka mati rasa dan terus mundur dengan ngeri. Jangan katakan apa-apa lagi, tetapi dengan tubuh iblis ini, mereka terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu buatkan camilanku cekungan darah kura-kura yang patah membuka mulutnya lebar-lebar, dan bau busuk keluar, dan kepala besar itu membuka mulutnya dan menggigit Su Wuzu. Su Wuzu ketakutan, tubuhnya mundur, kura-kura yang patah menggigit batu tempat Su Wuzu berdiri, dan batu itu langsung retak. Su Wuzu tampak bermartabat dan saling memandang dengan mata menyala. Bunuh Raja Iblis. Melihat Su Wuzu menghindar, kura-kura yang patah itu meraung lagi, suaranya seperti guntur. Pola dao melonjak di tubuhnya, terjalin menjadi pola prasasti, dan energi iblis di tubuhnya segera meluncur, seperti api iblis. Api iblis berubah menjadi sangkar, membungkus Su Wuzu di tengahnya. Ini adalah kekuatan teknik rahasianya, menjebak musuh di tengah, dan kemudian ki iblis menutupinya dan langsung membunuh lawan. Su Wuzu, kamu sangat kuat, tetapi kamu memilih lawan yang salah, kata kura-kura gertakan kepada Su Wuzu. Saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya menghadapi klan iblis, itu adalah iblis dari seorang praktisi hebat. Su Wuzu menghela nafas. Kura-kura yang patah menatap Su Wuzu, dan memandang Su Wuzu seperti semut saya. Belum pernah memakan kesombongan umat manusia. Seharusnya rasanya sangat enak untuk memakanmu. Su Wuzu tertawa, jika Anda dapat menunjukkan ranah seorang kultivator yang hebat, saya pasti akan mati. Tetapi Anda dan saya sama, Anda tidak memiliki kesempatan. Kalimat ini sangat arogan, dan banyak orang memandang Su Wuzu, tidak mengetahui kepercayaan dirinya. Tubuh monster ini tidak dapat dihancurkan oleh banyak alam harta karun ilahi, Su Wuzu terlalu sombong. Kamu tidak akan mengerti betapa kuatnya aku dalam keadaan tubuh iblis. Energi iblis pada kura-kura gertakan menjadi semakin agung, menyelimuti Su Wuzu, dan berubah menjadi niat membunuh. Su Wuzu melihat energi iblis yang datang dari langit, Su Wuzu gemetar, energinya membengkak, dan dia meledak secara ekstrim. Tidak ada gunanya Raja Iblis akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kura-kura gertakan menjalankan rune, dan sangkar iblis besar berubah menjadi istana tertutup, ditutupi dengan paku, memancarkan niat membunuh yang menakjubkan, untuk sepenuhnya memblokir Su Wuzu. Melihat adegan ini, semua orang memandang Su Wuzu sambil menghela nafas. Su Wuzu sangat kuat, tetapi sayangnya dia bertemu lawan yang salah. Setan dari seorang praktisi hebat tidak terkalahkan, apapun yang terjadi. Ruo Shui berdiri di samping, dan pada saat ini, dia juga berbalik dengan tergesa-gesa. Namun, meskipun dia diberkati oleh Tuhan, dia adalah orang yang pasif dan tidak bisa mengambil inisiatif sama sekali. Kirimkan perjalananmu, sangkar tiba-tiba memikirkan penindasan Su Wuzu, dan paku yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Su Wuzu. Pukulan ini terlalu menakutkan, untuk membunuh segalanya, kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui sebelumnya. Aku tidak mau Su Wuzu membuka mulutnya saat ini. Harta suci Su Wuzu mendidih, dan kemudian seluruh orang gemetar, dan kiongki dalam harta ilahi mengalir keluar, terjalin dengan energi Su Wuzu. Pada saat ini, energi Su Wuzu bergerak dengan keras, dan pola Tao naik ke langit, berkembang menjadi kerusuhan, membentuk hantu yang menyatu dengan Su Wuzu. Hantu ini benar-benar solid, dan aura perkasa keluar, dengan keganasan yang besar. Binatang itu lahir aturan bergetar. Sihir yang malang.